Karena begini, kita ingin bisa berhubungan dengan siapa aja, which is the wrong notion. Jadi kita dididik untuk menjadi ramah, which is good. Tapi dari awal sejak saya mengenal guru, beliau mengatakan ada juga kenalan-kenalan di mana kamu harus menutupi hai dengan bye. Tidak perlu membenci, tapi nggak usah juga melanjutkan apa-apa. Nah ini sering disalahpahami. Masa kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu, kita nggak boleh bergaul, nggak boleh ini. Mau kita apa? Mau kita apa? Sekarang tergantung pada diri kita. Banyak di antara kita itu seperti yang Bapak mengatakan, you just want to become goody-goody. Kelihatannya good. Tapi kamu nggak good, belum good. Cuma memperlihatkan dirimu tuh baik. Nah sekarang, dulu cuma sebatas itu. Sekarang itu bertambah. Saya mau memperlihatkan diri saya sebagai pemain sinetron. Begitu sampai terbawa oleh suatu obsesi yang luar biasa. Dulu ada juga kan orang memberikan statement dan banyak orang di netizen atau apa istilahnya itu teriak-teriak. Sekarang coba kritik orang aja di Instagram atau di mana. Banyak yang membela tuh. Kamu kolot lah, kamu begini, kamu begitu. Kita ada urusan apa dengan Korea sekarang? Istri dari presiden atau Perdana Menteri, presiden ya di sana. Presiden datang ke India untuk sembahyang di Ayodhya karena mereka punya keyakinan bahwa anaknya Rama atau apa itu kawin dengan orang Korea. Sembahyang, puja. Perdana Menteri Rishi Sunak di Inggris ya, dia partainya kalah. Kalah karena rasisme itu berjalan. Jadi jangan pikir kalau anak kita di sana di mana itu rasisme berjalan di seluruh Eropa. Sampai sekarang tidak ada orang berkulit putih yang suka melihat Rishi Sunak itu berada di 10 Downing Street. Ini jajahan kita kok sekarang dia bisa masuk jadi Perdana Menteri. Dia orang yang brilian, punya otak, dan selama sekian 20 bulan dia berkuasa, kita tidak mendengar ada masalah yang di ekonomi ya, kita tidak mendengar. Masalah imigran ya, karena itu warisan dari dulu. Sekarang dia keluar dari 10 Downing Street. Oke, fine. Perdana Menteri dari Conservative Party, dia kan Labour Party kalau nggak salah ya, si Rishi Sunak ini. Dari partai yang oposannya itu. Yang menjadi Perdana Menteri sekarang. What he does? Dia pergi ke Hindu Temple untuk mendapatkan blessing di situ. Dan dia melakukan arti di sana. Itu kita jadikan ideal kita karena kita nggak punya sense of history. Dari sudut pandang DNA kita, ada buku yang menarik sekali. Saya lagi baca waktu itu, sekarang saya lagi cari di mana. Saya lupa judulnya. Di situ jelaskan, minimum DNA kita itu punya memori 500 tahun. Buku lama, cukup lama nih. Minimum tuh. Jadi kriminal itu, seorang yang menjadi narapidana, itu mewarisi dari leluhurnya. Crime itu dia warisi di DNA-nya. Walaupun pengaruh DNA sekarang terbukti di bawah 10%, fine. Tapi ada. Dan bayangkan apa yang terjadi, anak-anak gadis kita suka dengan sosok pria yang cengeng. What kind of mentality is it? Jadi pria yang menangis itu adalah sosok ideal mereka. Wah, dia punya emosi, dia punya feeling. Berbeda sekali total. Australia pembuangan orang-orang Nusa Kambangan Inggris. Semua itu adalah narapidana dan mereka membunuh genocide di Australia itu mereka membunuh aborigin. Itu pembunuhan itu terjadi
selama beratus-ratus tahun terakhir 1800-an masih saling membunuh. Bukan saling membunuh, mereka sih nggak punya senjata. Yang punya senjata Australia, Kanada, sama. Sampai sekarang Kanada itu aboriginnya belum bisa muncul, pada tergusur kemana-mana. Di Australia mulai muncul sedikit-sedikit, tapi ya nggak seberapa. Nah, kita nggak punya sense of history bahwa negeri kita, India, Cina, ini tiga peradaban yang besar, 4 peradaban Mesir ya. Mesir pun Mishra, campuran. Yang punya peradaban yang otentik itu kita dan India itu satu sebetulnya. Cina cuma 3 aja. Mesir, Cina, dan Indus, termasuk Indonesia. Kita tidak mengajarkan tuh. Sampai sekarang kita mau beli semacam tram dari Cina. Namanya dirubah menjadi apa nggak tahu sekarang. Tram, kita nggak bisa bikin tram. Dulu di zaman kapan ya, saya tahun berapa itu masih ada tram kita. 60-an masih ada tram, saya masih ingat. Di Hayam Wuruk mana itu suka ada tram tuh. Kita hapuskan tram. Sekarang bikin apa? Bikin jalur khusus untuk bis. Apa yang trans apa itu? Dulu tram itu jauh lebih bagus daripada bis. Sekarang kita import lagi tram dengan bahasa yang berbeda. Kita sudah menjadi bangsa yang sangat-sangat miskin, sangat bodoh. Dan gak ada orang yang berani ngomong. Nah, dengan bertambahnya multi personality ini, kita nggak akan bisa fokus pada sesuatu. Kita nggak bisa multitasking. Kalau multitasking itu, kita fokus pada visi. Saya mau begini. Untuk mencapai itu, saya boleh punya task yang berbeda-beda. Tapi visinya satu, misinya boleh beragam. Saya boleh punya 10 misi, kita ini multitasking. Kadang di TikTok, kadang di offline program, kadang di mana ya. Ini multitasking. Kita diajarkan, jangan main laptop kita cuma bisa fokus satu. Enggak juga, main kita itu kalau nggak diberikan multitask, dia akan menjadi multi personality. Karena main kita dibuat tidak bisa multitasking sekarang. Nah, multi personality ini pertama kali ketika saya menonton Little Buddha, I don't know how many of you remember the story, ya. Memang di Tibet ada pemahaman seperti itu. Tapi saya tidak punya referensinya bahwa orang ketika mati, mind dia itu bisa pecah. Dan dia bisa punarbawa, bukan punarjanam lagi. Bukan lahir kembali. Tapi mind ini bisa masuki sekian banyak orang yang entah sudah lahir atau sudah waktunya mati, terus dimasukin oleh mind ini, seperti Adi Shankaracharya pernah melakukan. Saya tidak pernah punya referensi yang saya lihat sendiri. Sekarang saya akan mengendorse view itu betul terjadi. Jadi ketika kita mati itu mind kita punya kemampuan untuk bisa lahir lewat 16 orang, 15 orang, 17 orang, dan yang berwujud beda-beda. Di Sin kita punya keyakinan bahwa 9 kucing itu cuma punya satu mind, 9 kucing. 9 lives of a cat. Saya juga baca di Jepang pun ternyata punya, mungkin itu pengaruh dari Shinto ya.
di Mesir, maka dari itu cat itu tidak boleh dibunuh. Cat itu dianggap titisan dari dewa. Karena si mind ini yang karena sesuatu hal dia jatuh dan dia merasa sekarang saya harus lahir kembali dan saya harus lahir hidup selama 90 tahun untuk membereskan karmic debt saya. Mendingan saya jadi kucing atau mungkin juga wujud lain. Jadi kucing, 9 kucing, 10, 10, 10 atau mungkin 8, 8, 8. Jadi bisa selesai dalam 8 tahun bersamaan. Kemudian setelah mati mengutuk kembali. So many mysteries. Begitu banyak misteri dalam kehidupan ini. Tentu ini bukan sesuatu yang bisa terjadi pada setiap orang. Dan ini betul tidak terbatas pada kucing saja. Bisa lewat makhluk-makhluk lain seperti kita punya cerita dari Jar Barat ya. Terikat dengan anak rusa dan dia mati menjadi rusa. Berapa tahun dia hidup lagi, selesaikan karmanya, dia mati. Itu adalah orang yang mati dengan penuh kesadaran dan dia tahu dia harus lahir kembali dan dia mau persingkatnya. Kebanyakan di antara kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi disitulah sekarang saya baru paham juga. Sekarang saya pun baru paham. Orang yang mengatakan soulmate itu sebenarnya soulmate, tapi memang satu soul yang terbagi dan itu belum tentu dua. Jadi nggak bisa mengatakan oh you're my soulmate, belum tentu. Mungkin ada 9 soulmate, mungkin ada 10 soulmate. Tapi kalau ini tidak diarahkan, kalau mereka tidak ketemu dengan seorang guru atau apa, akan lebih parah lagi karena yang 8 diantara, katakan 9. 8 sadar, 1 nggak sadar, dia nggak utuh, mati nggak utuh lagi. Jadi bukan suatu pilihan yang baik, kecuali dia punya kendali yang full control. Saya bisa mengkontrol di 9 wujud kehidupan ini. Dan mereka tidak boleh, tidak perlu untuk berada di satu kandang atau satu tempat atau apa. Mereka bisa terpencar di mana-mana. Ya, banyak sekali misteri kehidupan yang kita bahkan tidak pernah paham atau tidak punya referensi karena kita tidak pernah melewati semuanya. Tapi ada.